Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semuanya sehat ya, baik. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan tidak kekurangan dengan hal-hal yang baik. Sampai hari ini kita ada, kita sehat semuanya, semuanya berkat kasih setia Tuhan. Sudah muncul ya, PowerPoint ya. Kita akan melanjutkan seri khotbah Abide selama 6 minggu dan semuanya diambil dari kitab Yohanes. Dan hari ini kita ada di minggu keempat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum sempat mengikuti minggu pertama, kedua, dan ketiga, silakan mengakses kanal YouTube Evangelism Jogja. Dan di minggu keempat ini kita akan berbicara tetap bagaimana kita tinggal dalam firman Tuhan sesuai dengan hari tahun ini. Kita berdoa, kita percaya bahwa ini tahun di mana kita didorong untuk kita memperbaharui komitmen kita dalam membaca, dalam memahami, dan dalam mempercayai, dan yang lebih penting lagi menaati firman Tuhan. Dan ini yang menjadi tema kita sepanjang tahun 2022 ini, Abide atau tinggal. Dan hari ini judul khotbahnya Firman Memerdekakan Kita, Firman yang memerdekakan kita, The Word Set Us Free, diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Nah, latar belakang firman ini sebelum saya bacakan, kita tahu waktu itu Tuhan lagi berbicara kepada orang-orang Yahudi, jadi audiensnya orang-orang Yahudi, dan waktu dia berbicara di Yohanes pasal 8 ini, sebagian orang Yahudi itu percaya pada pemberitaannya, tetapi sebagian lagi tidak percaya. Jadi audiensnya atau pendengarnya pada waktu itu terbagi dua kelompok, orang Yahudi yang mendengar perkataannya, dan orang Yahudi yang tetap tidak mendengar, yang tidak percaya kepada perkataannya. Nah, lalu Tuhan Yesus memanggil orang-orang Yahudi untuk percaya kepadanya atau mereka akan mati dalam dosa-dosa mereka. Banyak yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya pada hari itu. Namun, meskipun mereka yang percaya ini menerima Yesus sebagai Tuhan waktu itu, percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, waktu mereka percaya bukan berarti mereka dibebaskan dari perbudakan dosa atau mereka mengalami langsung pertumbuhan dan kemuliaan instan. Tuhan Yesus tahu bahwa sebagai orang merdeka yang sudah dimerdekakan sekalipun, dan bukan sebagai budak, akan menjadi perjalanan hidup mereka. Artinya kemerdekaan itu terus dari hari ke hari akan terjadi. Ya. Dan ini membutuhkan waktu untuk kita abide, kita tinggal dalam firman Tuhan, membutuhkan waktu untuk kita bertumbuh, dan membutuhkan waktu kita untuk mempercayai Tuhan. Nah, dalam khotbah kali ini kita akan melihat bagaimana orang Kristen dapat hidup dan mengalami kemerdekaan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Teksnya diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32 seperti dari tadi yang saya katakan. Bunyinya demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, kata tinggal di dalam English Standard Version atau sebagian besar teks berbahasa Inggris itu digunakan kata abide. Jadi tema kita ini diambil dari kitab Yohanes, banyak sekali kata abide atau tinggal atau tetap dalam firman-Ku itu yang muncul di dalam sepanjang Injil Yohanes. Dan seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Injil Yohanes ini konklusinya adalah di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31 dikatakan supaya, jadi Yohanes mencatat Injil ini supaya kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi tujuan Injil Yohanes supaya audiensnya percaya. Nah, di sini Tuhan mengatakan, jikalau kamu tetap tinggal, tetap abide dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ternyata ukuran bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita ini jadi murid Tuhan, suatu kita tinggal, suatu kita abide, suatu kita menetap atau tetap di dalam firman Tuhan. Lalu ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita tetap di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, kita mengetahui kebenaran, kita adalah benar-benar murid Tuhan, kita mengetahui kebenaran, dan karena kebenaran yang kita ketahui itu, dan juga kebenaran yang kita lakukan, itu akan memerdekakan kita. Nah, tinggal di dalam firman Tuhan, pertama kita harus mengetahui firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari harus membaca firman Tuhan. Harus membaca Alkitabnya, ya. Setelah kita ketahui, baru kita percaya, baru kita bertindak sesuai dengannya,
dan tinggal di dalam firman dan menaatinya tidak mungkin terjadi tanpa terlebih dahulu beriman dan percaya kepada Yesus ya. Nah, tinggal di dalam firman ini saya kasih ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Ini ada rumah, keluarga, ada Bapak, Ibu, ada grandma, ada grandpa juga di situ, ada anaknya. Mereka tinggal di dalam satu rumah. Seperti Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya hari ini kita berada di dalam rumah. Nah, di dalam rumah ini mereka melakukan aktivitasnya. Ya, lagi bekerja, lagi di dapur, lagi nonton TV, lagi anaknya lagi main, tetapi semua itu dilindungi oleh rumah. Kita tahu bahwa rumah yang kita tempati, tempat tinggal yang kita tempati itu berfungsi untuk menjaga kita, melindungi kita dari terik matahari. Kita tidak kepanasan. Bisa bayangkan Bapak Ibu, sekarang Jogja lagi panas-panas ya, kita berdiri di luar 5 menit aja udah rasa panas sekali. Bayangkan kalau tidak ada rumah yang melindungi kita, kita akan kepanasan. Demikian juga rumah melindungi kita dari hujan. Ya, saat ini juga masih pancaroba, hujan, kita akan basah, kita akan kedinginan. Ya, kita akan sakit. Nah, demikian juga ketika firman Tuhan mengatakan abide, tinggal, kita tinggal dalam firman Tuhan, kita menjadikan firman itu sebagai peneduh, pelindung, pemelihara, perlindungan bagi kita semua. Dan kata abad tinggal berarti kita menetap, kita mengalami. Ya, kalau saya ditanya, Pak Jimmy tinggal di mana? Orang masih di Jalan Kaliurang. Terus biasanya nyelutuk, wah orang kaya ya, amin, puji Tuhan. Karena Kaliurang itu kan daerah mahal memang. Saya bilang, yes, amin. Jadi anak-anak saya juga kalau ditanya sama teman-temannya, kamu tinggal di mana? Jalan Kaliurang. Pada nyelutuk, wah kamu orang kaya ya. Betul, amin, aminkan aja. Karena memang di Jalan Kaliurang ini kan mahal sekali sekarang. Ya, jadi, nah kalau dikatakan menetap tinggal di Jalan Kaliurang, atau Pak Jimmy tinggal di mana? Saya di Jalan Kaliurang. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah tinggal, tidak pernah main ke rumah saya, Bapak Ibu tidak pernah mengalami tinggal sementara di rumah saya. Nah, demikian juga ketika kita mengatakan kita tinggal di dalam firman, Bapak Ibu tidak keluar firman atau hidup di luar firman, tapi Ibu, Bapak, Saudara, Saudari, dan saya, kita berada, ya, kita tinggal, kita menetap, kita nggak pindah-pindah. Kita nggak pindah-pindah sebentar, kita pindah ke Jalan Malioboro, sebentar kita pindah ke Jalan Solo, sebentar kita pindah ke Pakem, sebentar kita pindah ke Jalan Kaliurang, sebentar kita menetap. Tinggal itu berarti menetap. Ya, kata abad itu diterjemahkan selain tinggal itu menetap. Dan dalam waktu kita menetap dalam firman Tuhan, kita mengalami firman itu. Firman itu bukan sesuatu yang kita tahu, yang kita hafalkan, tapi yang kita alami. Ya, tinggal di dalam firman berarti kita mengalami firman, kita melakukan firman, kita hidup di dalam firman, kita melakukan segala aktivitas kita di dalam terang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari bekerja di dalam firman Tuhan, sudah kita bersekolah, kita belajar, kita kuliah, kita dalam firman Tuhan. Artinya semua yang kita lakukan, semua aspek hidup kita, waktu kita membangun keluarga, waktu kita bekerja, waktu kita belajar, waktu kita melakukan apapun, di dalam firman Tuhan. Firman yang memandu, firman yang mengarahkan, firman yang melindungi, firman itu harus kita alami. Ya, firman di mana kita menjadi perteduhan kita, pelindungan kita, pemeliharaan kita. Waktu kita mengatakan tahun 2022 adalah the year of abide, tahun di mana kita tinggal dalam apa? Tinggal dalam kebenaran dan kuasa, keindahan firman Tuhan. Berarti firman ini merasuki kita. Setiap aspek hidup kita, setiap waktu, jam, tanggal, bulan, tahun, semua aspek, semua bagian dari kehidupan kita, kita tinggal dalam firman Tuhan. Kita tidak berkemah. Kalau kemah sebentar lagi kita bongkar kemahnya 1-2 hari, paling lama mungkin beberapa hari, kita bongkar kemahnya. Ya, atau kita tidak staycation ya, istilah staycation, kita ke hotel, kita tinggal 2-3 hari, hanya 2-3 hari kita keluar dari situ. Enggak, Bapak Ibu. Tinggal dalam firman Tuhan, berarti kita menetap dalam firman Tuhan. Nah, dari mana kita akan tahu bahwa kita tinggal dalam firman Tuhan? Apa kita hanya pelesiran sebentar dalam firman Tuhan? Atau kita hanya staycation sebentar dalam firman Tuhan? Kita akan lihat sebentar. Nah, ketika kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat tinggal di dalam firman-Nya dengan iman. Ya, jadi by faith, dengan iman, maksudnya dengan iman kita mau melakukan firman Tuhan, meskipun firman itu berat. Ya,
Nah, jaminan kita dari Tuhan Yesus adalah ketika kita bertindak sesuai dengan firman-Nya, kita akan mengetahui, atau dalam bahasa aslinya itu digunakan kata ginosko. Ya, masih ingat Bapak Ibu, ginosko ini artinya knowing by experience. Ya, tahu karena mengalami. Jadi ketika kita bertindak sesuai dengan firman-Nya, kita akan mengetahui kebenaran. Kita akan mengalami kebenaran. Kita bukan tahu teori tentang kebenaran, tapi karena kita menghidupi firman itu, kita mengalami kebenaran. We knowing by experience, kita mengalami kebenaran firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari enggan, biasanya kita enggan ya, kita manusia daging. Masih ingat ya khotbah minggu lalu, dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya, ada dua anjing kan yang saya ilustrasikan minggu lalu, satu baik, satu buruk. Yang mana kita kasih makan, itu yang lebih kuat. Nah, ketahuilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nature sifat dasar kita manusia, kita ini berdosa. Rasul Paulus sendiri berkata, aku tahu apa yang baik, aku tahu apa yang benar, tapi bukan apa yang baik dan benar yang kulakukan, justru yang tidak baik, justru yang tidak benar. Aku tahu itu berdosa dan tidak dosa, tapi justru yang berdosa yang kulakukan. Lalu dia bilang, celakalah aku manusia jahat. Ya. Jadi Rasul Paulus saja yang luar biasa pelayanan hidupnya, dia mengatakan demikian. Jadi nature atau sifat dasar kita manusia, kita ini nggak suka akan hukum-hukum Tuhan. Kita nggak suka akan firman Tuhan. Waktu kita disuruh, kita disuruh banyak hal yang kita nggak suka. Misalnya contoh menabur aja lah, tadi Pak Trisna baru bagikan menabur. Nature kita nggak suka kita menabur. Nature kita lebih suka kita simpan, kita spend, kita nikmati untuk diri kita sendiri. Waktu kita disuruh memaafkan orang lain yang menyakiti kita nggak suka. Kita lebih suka mempertahankan kebenaran diri kita sendiri. Waktu kita disuruh memberitakan Injil, memuridkan, follow up, mengunjungi, bersaksi, menginjil, kita nggak suka. Kita lebih suka melakukan pekerjaan yang kita sukai. Ya, jadi sifat dasar kita manusia, kita ini manusia berdosa yang suka kepada dosa sebenarnya. Jadi waktu kita memutuskan untuk beriman dan percaya dan tinggal di dalam firman Tuhan dengan iman itu maksudnya meskipun kita tidak mau, kita enggan, kita keberatan, kita tidak ingin, tapi kita mau melakukan, itu kita beriman, kita mau melakukan. Nah, di situ Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya, kita mengalami kebenaran. Kebenaran itu kita rasakan, kita alami. Ya, bagaimana Bapak Ibu melihat penyediaan Tuhan ketika enggan menabur, lalu tetap menabur, Bapak Ibu bisa melihat penyediaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu enggan untuk memaafkan, Bapak Ibu memaafkan, Bapak Ibu bisa merasakan damai sejahtera dan hidupnya lebih adem, lebih anyem, lebih tentrem. Kita bisa mengalami kebenaran itu. Waktu kita tidak suka untuk melayani, memberitakan Injil, follow up, bersaksi, memuridkan, tapi waktu kita memuridkan, kita bisa merasakan sukacita ketika kita melayani orang-orang bertobat lahir baru dan mengenal Tuhan. Kita mengalami kebenaran. Kebenaran yang bukan kita saja ketahui, ya, yang bukan kita knowing, ketahui teorinya, tapi kebenaran yang kita alami. Kenapa? Karena dilakukan. Kebenaran itu dilakukan, baru kita mengalami, ya, kebenaran. Ginosko, we know by experience. Kita tahu karena kita mengalaminya. Nah, ketika kita menaati firman-Nya, kita bertumbuh dalam pengetahuan rohani kita. Jadi alasannya kenapa banyak orang Kristen tidak bertumbuh, karena mereka tidak mentaati firman Tuhan. Dan saat kita bertumbuh dalam pengetahuan rohani kita bertumbuh juga dalam kemerdekaan kita atas dosa. Hidup kita seharusnya menjadi pembelajaran. Ya, dan pembelajaran yang kita lakukan akan membebaskan kita. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini yang saya maksudkan. Kita sering mendengar, pengalaman adalah guru yang terbaik, betul ya? Bapak Ibu Saudara sering mendengar ya, pengalaman adalah guru yang terbaik, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara setuju. Tapi tidak selamanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu dan tidak belajar dan tidak melakukan apa yang sudah dipelajari, mengulangi kesalahan yang sama, Saudara tidak menjadikan guru sebagai pengalaman yang terbaik. Pengalaman bukan guru yang terbaik. Hanya ketika pengalaman itu kita belajar darinya, dan kita mengoreksi hidup kita yang tadinya kita langgar firman Tuhan, kita tahu bahwa kita melanggar firman Tuhan, lalu kita perbaiki hidup kita. Nah, baru kita akan dibebaskan, baru kita akan dimerdekakan.
Ya. Seseorang yang terikat dengan merokok, dia tidak akan pernah mengalami kemerdekaan dari bebas dari merokok kalau dia tidak berhenti merokok terlebih dahulu. Seseorang yang mengalami keterikatan dengan melihat hal-hal yang porno ya di internet atau browsing atau nonton, dia tidak akan mengalami kemerdekaan atas dosa pornografi sebelum dia berhenti untuk melihat hal yang seperti itu. Seseorang tidak akan mengalami dari kecanduan main game online kalau dia tidak berhenti dan dia mengalami kemerdekaan atasnya. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, sedihnya adalah banyak orang tidak mengetahui bahwa mereka diperbudak. Ya. Nanti kita akan lihat peristiwa selanjutnya. Nah, waktu itu orang Yahudi mengklaim dalam Yohanes pasal 8, kalau kita baca satu perikop itu, mereka ada perbincangan dengan Tuhan Yesus dan mereka mengklaim, mereka bilang kami ini anak Abraham. Nah, waktu mereka mengklaim kami ini sebagai anak Abraham, ya, tetapi Tuhan Yesus mengatakan tidak semua anak Abraham itu adalah anak Abraham. Tuhan Yesus membuat perbedaan yang spesifik antara benih Abraham, keturunan fisik, dan anak-anak Abraham. Keturunan fisik hanya secara daging memang keturunan Abraham. Tapi anak-anak Abraham adalah keturunan yang rohani. Manusia rohani, bukan manusia daging. Masih ingat ya ilustrasi minggu lalu ada dua anjing dalam kehidupan kita, diri kita. Yang satu baik, yang satu buruk. Ya kita bolehlah kita mengambil analogi yang hitam ini melambangkan yang jahat, meskipun tidak semua anjing hitam itu berjahat ya. Suka-sukaan aja warna apa anjingnya gitu kan. Nah, yang putih ini bolehlah kita menganalogikan, ini yang putih ini Ciko ya, karena warnanya memang persis kayak Ciko anjing saya. Putih ini baik ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus katakan kepada orang Yahudi, enggak, kamu mengklaim kamu anak Abraham. Tapi anak Abraham itu bukan semuanya anak Abraham loh. Ada anak Abraham secara keturunan, secara fisik. Tapi yang Tuhan maksudkan anak Abraham yang sejati adalah orang-orang keturunan rohani dari Abraham yang hidup oleh iman. Ya, tidak semua orang anak Abraham, tidak semua orang bisa mengklaim bahwa mereka anak Abraham. Yang Tuhan maksudkan adalah keturunannya secara rohani yang disebut dengan anak Abraham yang sejati. Itu direkam di Galatia 3, 6-14. Ya. Nah, lalu perhatikan ya, ketika tanya jawab ini kan kita baca 31, 32, lalu kita baca 33. Lalu jawab mereka seperti ini, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, coba Bapak Ibu, saudara-saudari, kita perhatikan teks ini ya, perkataan Tuhan Yesus ya. Ini ada dua kebohongan yang ini orang-orang Yahudi yang tidak percaya menolak Tuhan Yesus ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Tuhan bilang kalau kamu keturunan Abraham, kamu tidak berbuat dosa. Kalau kamu keturunan Abraham, kamu tidak akan membunuh. Ya, kita nggak punya banyak waktu untuk membaca seluruh perikop pasal 8 ini. Terus tadi di counter kan Tuhan bilang bahwa tidak semua keturunan Abraham secara fisik itu adalah keturunan Abraham. Yang Tuhan bilang yang rohani, manusia rohani lah keturunan Abraham. Ya. Lalu mereka bilang, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata bahwa kami akan merdeka? Bapak Ibu, ini kebohongan kedua yang orang Yahudi katakan. Karena kita tahu kalau kita belajar sejarah Alkitab, dalam perjanjian lama direkam di kitab Hakim-Hakim, mereka ini dijajah oleh 9 bangsa yang berkuasa waktu itu dalam perjanjian lama. Dan kita tahu zamannya setelah Salomo meninggal, kerajaannya terpecah jadi 2. Yang utara diinvasi, dijajah oleh Assyria atau Suria, hari ini modern, negara modern Suria itu Assyria. Dan yang selatan diinvasi dan di captive, mereka diperbudak, mereka dibawa ke Babilonia. Ya, oleh Babilonia. Jadi di sini ada dua kebohongan. Mereka bukan keturunan Abraham sejati, dan mereka mengatakan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana mungkin? Mereka pernah dijajah oleh Assyria, mereka dijajah oleh Babilonia, dan bahkan ketika ini lagi percakapan terjadi, mereka ini lagi dijajah oleh Roma.
Mereka ini di bawah perbudakan Roma. Jadi bisa lihat nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, ini orang-orang Yahudi nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka ini buta, mereka ini nggak sadar bahwa mereka ini diperhamba, mereka masih dijajah, mereka masih diperbudak. Terus Tuhan bilang seperti ini, bagaimana terus Tuhan bilang begini, ayat 34, kata Yesus kepada Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, orang-orang Yahudi ini nggak tahu bahwa mereka ini hidup dalam dosa. Mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa mereka ini hidup dalam perbudakan, ya, bondage, keterikatan. Dan perbudakan yang paling buruk hari ini zaman ini ya, ketika kita bicara saat ini modern ya, zaman modern saat ini, adalah perbudakan yang tidak disadari oleh seseorang. Jadi ini orang diperbudak, tapi dia nggak sadar kalau dia diperbudak. Dia berpikir dia bebas, namun ia benar-benar sedang diperbudak. Nah, inilah yang dialami oleh orang-orang Yahudi tadi yang tidak percaya. Mereka bilang, kami keturunan Abraham. Kami nggak pernah dijajah, kami nggak pernah diperhamba. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa kami akan merdeka? Kami nggak pernah diperhamba. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat, ini penipuan yang terjadi. Hari ini banyak orang Kristen yang berpikir dia bebas, tapi sebenarnya dia diperbudak, dia diperhamba. Banyak, ya, bisa diperhamba oleh uang, bisa diperhamba oleh karir, bisa diperhamba oleh profesinya, dia bisa diperhamba oleh hobinya, bisa diperhamba oleh kesukaan-kesukaannya yang menentang firman Tuhan. Dan malangnya, ya, orang-orang Kristen ini tidak sadar kalau mereka lagi diperbudak. Nah, sama keadaannya waktu itu ya. Mereka berkata, kami anak Abraham, kami ini rohani, kami ini merdeka, nggak pernah diperhamba. Padahal waktu mereka lagi ngomong gitu, mereka masih dijajah oleh Roma. Orang-orang Farisi dan pemimpin agama lainnya mengira bahwa mereka bebas. Tetapi mereka sebenarnya diperbudak secara rohani oleh dosa dan setan. Mereka tidak bisa mengalami kebenaran, dan hanya kebenaranlah yang dapat membebaskan mereka. Ingat teks kita, Yohanes 8, 31-32. Saya ingatkan lagi tadi yang kita baca. Tuhan berkata, jika kamu tinggal dalam firman-Ku, if you abide in my words, tinggal menetap, mengalami dalam firman, kamu benar-benar murid-Ku. Gereja kita adalah gereja yang pemuritan. Dari mana Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya tahu bahwa kita adalah murid. Tuhan katakan, kita adalah murid waktu kita tinggal dalam firman Tuhan. Saudara tidak staycation di firman Tuhan. Saudara tidak berkemah di firman Tuhan. Saudara nggak pindah-pindah di firman Tuhan. Saudara menetap, mengalami firman Tuhan. Ya. Dan mereka yang mengalami kebenaran, waktu kita menetap di dalam firman Tuhan, kita mengalami kebenaran. Kebenaran yang kita alami itulah yang membebaskan kita. Firman yang kita tahu, firman yang kita pelajari, yang kita hafalkan, yang kita selidiki, yang kita renungkan, dan yang paling penting yang kita lakukan, nah firman itu yang membebaskan kita. Ya, saya tutup. Saya sekarang memutuskan nggak usah khotbah lama-lama lah, 20 menit yang lama. Lebih baik khotbah yang singkat dilakukan daripada khotbah yang lama-lama juga nggak dilakukan. Ya, Kisah Rasul ayat ketiga, pasal 3, 19. Penulis Kisah Rasul mengatakan demikian, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan yang saya kasih stabilo highlight ya. Dengar baik-baik. Tidak ada pertobatan yang sejati terjadi tanpa Bapak, Ibu, Saudara-saudari menyadari terlebih dahulu bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari hidup dalam dosa.
atau diperbudak dalam dosa. Sewaktu kita sadar, sewaktu mata rohani kita terbuka, baru kita bisa mengalami pertobatan yang sejati. Dengan kata lain, pertobatan itu adalah perubahan cara berpikir yang disertai dengan perubahan hidup. Hidup kita tidak akan pernah berubah dan cara pikir kita tidak akan pernah berubah kalau tidak sadar. Orang Jawa bilang eling atau eling ya, Bu Karno, eling atau eling. Ya, sadar dulu, baru pertobatan bisa terjadi. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, perhatikan ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Saya suka di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi katakan, that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Sehingga masa kelegaan sebenarnya ya sebenarnya masa refreshing, masa kesegaran, kelegaan, pembaharuan, kita di-refresh. Kalau komputer Bapak Ibu itu lemot ya, lambat ya, kita tekan klik kanan lalu ada pilihan refresh, kita tekan refresh berkali-kali dia lebih cepat. Ya, kita akan di-refresh, kita akan diperbarui, kita akan disegarkan. Ya. Suatu kita bertobat, ingat sadar dulu, baru kita bertobat. Baru akan datang waktu kelegaan. Hidup kita menjadi damai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tenang, meskipun berbagai masalah datang, kita tenang, kita damai. Times of refreshing. Dari mana datangnya? Ayat ini dikatakan, kalau dalam teks Inggrisnya di sini dikatakan, from the presence of the Lord. Dari hadirat Tuhan. Dan kemudian dikatakan, dan mengutus Yesus. Tuhan Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Apa arti Kristus? Juru selamat. Apakah Tuhan Yesus hanya juru selamat untuk urusan hidup yang kekal nanti? Enggak. Ketuhanan Yesus Kristus, kejuruselamatan Tuhan Yesus bisa kita alami. Waktu Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami hambatan dalam pekerjaan kita, kita akan melihat Dia penolong kita. Juru selamat kita di dalam bidang pekerjaan kita. Waktu keluarga kita dalam krisis dan kita kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, Dia menjadi juru selamat bagi pernikahan kita, bagi keluarga yang kita bangun. Dalam mendidik anak, Dia juru selamat kita waktu kita mendidik anak-anak kita. Waktu kita kuliah, Dia menjadi juru selamat dalam perkuliahan kita, dalam persekolahan kita. Ketuhanan Yesus Kristus, kejuruselamatannya tidak hanya berlaku urusan hidup yang kekal. Tapi sampai hari ini pun, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa mengalami Yesus Tuhan Kristus, Juru Selamat kita. In conclusion, kesimpulannya, saya tutup khotbah saya. Jadi bagaimana kita sebagai murid Yesus dapat mengalami kemerdekaan? Bukankah tadi Tuhan berkata, jika engkau tetap dalam firman-Ku, engkau benar-benar murid-Ku, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi bagaimana kita sebagai murid Yesus dapat mengalami kemerdekaan? Perhatikan baik, ketika kita percaya kepadanya. Ingat, Injil Yohanes ini tujuannya supaya kita percaya kepada Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tinggal, kita abide. Ingat, kita bukan staycation, kita nggak camping, kita nggak pelesiran, tapi kita tetap menetap, tinggal di dalam firman-Nya. Dan Tuhan Yesus meyakinkan kita bahwa kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kita praktekkan ini, yang kita lakukan, yang daging kita nggak suka, tapi kita mau melakukan, itu yang memerdekakan kita. Itu yang membuat kita ginosko, atau mengalami kebenaran itu dalam hidup kita. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kembali saya mengingatkan tahun 2022 adalah tahun abide. Kita tinggal, kita menetap dalam kuasa
dan keindahan firman Tuhan. Dan di tengah-tengah kondisi yang masih belum pasti sampai hari ini, kita akan melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, sepanjang hidup kita di sepanjang tahun 2022 ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk setiap jemaatmu yang ada di dalam ruang Zoom ini maupun di dalam ketika menyaksikan kanal YouTube nanti. Kami berdoa Tuhan, agar tahun 2022 ini kami memutuskan untuk tetap atau tinggal dalam firman-Mu. Kami menghidupi firman-Mu. Kami mengalami firman-Mu. Dan kami mengalami kemerdekaan yang sejati, kebebasan yang sejati. Bahwa kami tidak diperbudak oleh apapun dalam kehidupan kami. Karena bukan karir kami yang menjadi Tuhan kami. Bukan harta benda yang menjadi Tuhan kami. Bukan sekolah kami, gelar kami, hobi kami yang menjadi Tuhan kami. Tapi yang menjadi Tuhan kami adalah Yesus Kristus dari Nazaret, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu kami hidup, kami beraktivitas, kami bekerja, kami sekolah, kami bekerja. Profesi apapun yang kami lakukan hari ini di muka bumi ini, itu hanya adalah jembatan, tools, untuk kami melakukan firman-Mu. Platform, panggung bagi kami untuk menghidupi firman-Mu. Karena dalam interaksi kami dengan banyak orang, dengan teman kami, kolega kami, rekan bisnis kami, relasi bisnis kami, warga kami bisa membawa mereka untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, saya berdoa agar kami semua jemaat-Mu menetapkan hati kami, memperbaharui komitmen kami, bahwa dalam tahun 2022 ini kami menetap. Kami bukan liburan, kami bukan staycation, kami bukan pelesiran di dalam firman-Mu, tapi kami tinggal, kami menetap di dalam firman-Mu. Kami mengalami kebenaran, kami mengalami, bukan hanya tahu kebenaran, tapi kami mengalami kebenaran, karena kami melakukan kebenaran yang kami ketahui, dan itu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berkati setiap jemaat. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian.